Halo, selamat jumpa lagi Sobat Dunia Hukum. Pada saat ini kita akan membahas hal-hal terkait dengan permasalahan hukum praktis serta kondisi-kondisi hukum yang ada di negara kita saat ini. Salah satu mungkin perkembangan hukum yang saat ini menjadi perhatian cukup banyak warga negara Indonesia adalah terkait dengan pemilihan presiden yang telah dilakukan pada tanggal 17 April yang lalu, di mana capres yang diusung pada pemilihan presiden tersebut adalah capres petahana Joko Widodo, dan salah satu capresnya adalah Prabowo Subianto. Ada permasalahan krusial dalam pemilihan capres tersebut, di mana terjadi perdebatan yang cukup banyak di antara para pendukung capres, di mana para pendukung Jokowi mengatakan pemenang dari pemilihan presiden tersebut adalah capres nomor 01 yaitu Joko Widodo. Sementara itu pendukung capres nomor urut 02 Prabowo Subianto juga mengklaim adanya kemenangan pada capres 02 Prabowo Subianto. Berdasarkan hasil perhitungan quick count yang telah dikeluarkan 1 atau 2 hari setelah pemilihan presiden yang berlangsung pada tanggal 17 April yang lalu, sebagian besar perhitungan quick count dimenangkan oleh capres petahana Joko Widodo, di mana kemenangannya di antara 53% sampai 55% dibandingkan suara capres 02 Prabowo Subianto. Kemudian berdasarkan penghitungan yang sudah dilakukan versi quick count ini, seandainya capres petahana Joko Widodo nomor urut 01 memang memperoleh suara 50% lebih dari suara pemilih yang melakukan pemilihan presiden, kemudian muncul permasalahan baru dalam hal ini sebenarnya, di mana berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 di pasal 416 yang mana undang-undang ini menjadi pegangan dan patokan dalam pelaksanaan pemilihan presiden yang dilakukan pada tanggal 17 April 2017 yang lalu. Secara jelas dan tegas, pasal 416 ayat 1 Undang-Undang 7 tahun 2017 sudah menjelaskan pasangan calon terpilih adalah pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilu presiden dan wakil presiden, dengan catatan dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi yang ada di Indonesia. Hal inilah yang menjadi perdebatan yang muncul beberapa hari ini, di mana klaim kemenangan yang dilakukan oleh capres petahana nomor urut 01 Joko Widodo hanya melakukan klaim kemenangan berdasarkan quick count dengan suara yang diperolehnya sekitar 53-55%. Berdasarkan aturan ketentuan perundang-undangan pasal 416 ayat 1 Undang-Undang 7 2017 ini, jelas sekali capres yang akan dinyatakan sebagai pemenang dalam pemilihan presiden dan wakil presiden pada tahun 2019 ini tidak hanya bisa diangkat sebagai pemenang dan dipilih sebagai presiden atau wakil presiden dan wakil presiden apabila suara yang diperolehnya hanya 50% lebih dari jumlah pemilih yang ada dalam pemilu presiden dan wakil presiden. Tapi ada syarat tambahan, di mana perolehan suara pemenang yang memperoleh suara 50% lebih ini harus tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi yang ada di Indonesia, yang pada saat ini jumlah provinsi yang ada di Indonesia adalah 34 provinsi,
Otomatis setengah dari jumlah provinsi yang ada di Indonesia menjadi 17 provinsi. Dengan kata-kata 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi yang ada di Indonesia, maka klaim kemenangan yang dilakukan oleh Capres petahana Joko Widodo tersebut harus juga mengikuti ketentuan ini, di mana harus dilakukan penghitungan secara jelas apakah Capres petahana yang telah mengklaim kemenangan sebesar 53-55% tersebut benar-benar memperoleh suara minimal 20% yang tersebar di minimal 18 provinsi yang ada di Indonesia. Hal ini menjadi perdebatan yang sangat sengit di kalangan masyarakat pada saat ini karena adanya saling klaim kemenangan dalam pemilihan presiden dan wakil presiden ini. Memang ada beberapa kawan-kawan yang menyebutkan bahwa keterkaitan pasal 416 ayat 1 Undang-Undang 7 2017 ini terkait dengan pasal 6A Undang-Undang Dasar 1945 yang dahulu pernah diuji di MK. Tapi harus diingat, pengujian yang dilakukan di MK pada tahun, kalau tidak salah pada tahun 2014 tersebut, itu bukan pengujian terhadap pasal 416 ayat 1 Undang-Undang 7 2017. Melainkan pengujian tersebut dilakukan terhadap Undang-Undang Pemilihan Umum tahun 2008 yang digunakan sebagai Undang-Undang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2014. Otomatis dengan belum dan atau tidak diujinya Undang-Undang 7 2017 atas pasal 416 ayat 1 ini, maka ketentuan peraturan perundang-undangan ini masih mengikat atas pemilihan presiden dan wakil presiden yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019 yang lalu, di mana ketentuan pemenang dari presiden dan wakil presiden wajib mengikuti ketentuan pasal 416 ayat 1 Undang-Undang 7 2017 ini. Hal ini menjadikan polemik peraturan perundang-undangan yang mungkin terjadi karena adanya saling klaim dari para pemenang pemilihan presiden yang berlangsung pada saat ini. Karena bagaimanapun pasal 416 ayat 1 itu berlaku dan mengikat semua orang, termasuk mengikat terhadap Capres petahana 01 Joko Widodo. Selain itu, kemungkinan polemik ini juga akan berujung dengan adanya pemungutan suara ulang karena adanya klaim-klaim yang dilakukan oleh Capres, tim pemenangan Capres nomor urut 02, adanya beberapa kecurangan yang diduga terjadi di lapangan, yang pada saat ini sudah kita lihat di beberapa TPS sudah dilakukan pemungutan ulang. Malah ada salah satu rekomendasi yang dilakukan pada salah satu kota di Indonesia, harus dilakukan pemungutan ulang secara keseluruhan pada kota tersebut. Mungkin hal ini yang harus diperhatikan ke depannya, di mana krisis aturan hukum ini menjadikan kemungkinan adanya krisis politik dan krisis sosial di Indonesia. Dan apabila pelaksana pemilu dalam hal ini KPU tetap memaksakan pelantikan atau menyatakan Capres petahana 01 Joko Widodo sebagai pemenang, maka harus diingat selain menimbulkan krisis perundang-undangan dan krisis sosial, maka ada satu krisis baru yang mungkin timbul akibat hal ini, di mana terjadi krisis legitimasi kekuasaan presiden baru yang akan dilantik karena ketidakpercayaan publik terhadap capres yang akan dilantik tersebut.
Salam Sobat Dunia Hukum, mohon like, subscribe, komen, dan share status ini. Salam sukses.